Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti Almiatul Hasanah dari Departemen Administrasi Pendidikan semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang everything about overthinking. Nah, di mana nanti penjelasan-penjelasan yang ada di dalam buku ini saya akan tuangkan ke dalam e-modul yang telah saya buat. Jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan nanti boleh lihat di e-modul saya ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang pertama yang dibuat di dalam e-modul saya, yaitu tentang apa sih rasanya overthinking. Yang tidak kamu sadari adalah kamu makin jauh dari solusi akan masalah kesehatanmu, padahal semua ini berawal dari keinginan tahuanmu akan alasan mengapa kamu misalkan pagi-pagi mendadak pusing, namun entah bagaimana malah berpikir dengan badai kecemasan terhadap apa yang ada di dalam pikiran-pikiranmu. Negatif start dan menyalahkan diri sendiri karena menjadi orang yang terlalu overthinking. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman rasanya overthinking. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang kedua, apa itu overthinking. Sebenarnya memikirkan sesuatu secara terus-menerus, berulang-ulang tanpa menemukan kejelasan terkadang merupakan sesuatu yang wajar karena ada di dalam isi kepala kita. Hanya saja overthinking bisa menjadi begitu mengganggu seperti tidur, pekerjaan, hubungan dengan orang lain, kesehatan, atau aspek-aspek lain yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang ketiga, yaitu tentang bedanya berpikir panjang dan overthinking. Berpikir secara mendalam lebih merupakan tentang mempertimbangkan pilihan-pilihan yang kita miliki dengan tenang, produktif, dan bisa membantu untuk bergerak maju dalam mengambil keputusan. Sedangkan overthinking adalah tentang terjebak pada pemikiran tertentu dan terus-menerus terobsesi padanya. Ini tidak produktif, melainkan mencegahmu bergerak maju dan seringnya membuat perasaanmu buruk hingga munculnya rasa stres tersebut. Baik, kesimpulan yang keempat yaitu tentang kapan berpikir mulai menjadi masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal pembahasan, overthinking tidak sama dengan stres atau kekhawatiran mengenai keadaan tertentu. Berpikir mendalam dalam jangka pendek tentang situasi yang membuatmu stres bisa mendorong bergerak untuk mencari solusi. Misalnya, ketika kamu gugup untuk melakukan presentasi penting, stres yang muncul bisa membantu mengambil tindakan. Kamu akan mempersiapkan presentasi tersebut dengan baik, dan kemudian kamu tiba sedikit awal di tempat pertemuan untuk memastikan segala sesuatunya dengan baik. Materi yang kelima yaitu tentang masa sih aku overthinking. Overthinking bisa sulit untuk dikenali. Ada beberapa metode untuk bisa mengetahui apakah kita overthinking atau tidak. Yang pertama, terjebak untuk memikirkan peristiwa atau situasi pada masa lalu. Yang kedua, berulang kali memikirkan pertanyaan keputusan yang telah kamu buat pada masa lalu. Yang ketiga,
memutar ulang kesalahan-kesalahan lama dalam pemikiran. Yang keempat, mengetahui percakapan yang membuat kesal atau tidak nyaman. Yang kelima, memfokuskan pada hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan, tidak bisa kamu ubah atau perbaiki. Yang terakhir, membayangkan skenario atau hasil terburuk. Baik, kesimpulan yang keenam yaitu tentang ruminasi. Cobalah membicarakan dengan seorang teman yang kita percayai untuk mendapatkan perspektif lain yang bisa membuatmu memutuskan siklus. Ingat, jangan berbicara untuk mencari perhatian atau mendapatkan belas kasih sayang orang lain. Tujuanmu adalah mendapatkan sudut pandang baru, bukan memperburuk situasi tersebut. Kesimpulan yang ketujuh yaitu tentang lepaskan dan ikhlaskan. Apa yang harus dilepaskan? Melepaskan emosi dan pemikiran negatif. Yang perlu kita tekunkan adalah apa sebenarnya yang akan kita klarifikasikan sebagai emosi atau pikiran negatif yang perlu dilepaskan. Kita perlu melepaskan apapun yang tidak bermanfaat bagi kita dengan cara bermanfaat dan positif. Biasanya itu adalah emosi-emosi dan peristiwa dari masa lalu yang belum mencapai kesimpulan memuaskan. Menurut pendapat kita, contohnya bertengkar dengan teman. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apa yang harus kita lepaskan atau ikhlaskan? Yaitu tentang cerita tentang dirimu. Setiap orang menulis ceritanya sendiri. Sayangnya beberapa cerita yang harus kita tulis dan yakini kebenarannya justru membatasi diri kita sendiri. Keyakinan akan cerita yang membatasi diri ini menjadi salah satu alasan mengapa kita sulit melepas.